Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani dengan nomor NPM 2108260160 yang beranggotakan terdiri dari Aditya Sopiansyah Hermaya, Nur Cantika Syafira, Khairunisa, Mia Octavia, Rahel Permatasari, dan Teuku Rifki Harun Rashid. Kami dari kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami di mana kami membahas tentang topik 1, yaitu keterkaitan antara Pancasila dengan dunia kesehatan. Di mana salah satunya yaitu hubungan Pancasila dengan dunia kedokteran. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi dari Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca memiliki arti 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perbuatan seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Nah, menurut Profesor Darji Darmodihardjo, pengertian Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Istilah ini terdapat pada buku Negara Kertagama karangan dari Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping memiliki arti yaitu berbatu sendi yang 5. Ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana artinya yaitu pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, itu tadilah beberapa definisi atau pengertian dari Pancasila. Selanjutnya, ada beberapa terapan yang harus diterapkan dalam kedokteran. Yang pertama, sebagai seorang dokter harus mendiskusikan terlebih dahulu atau meminta persetujuan dari pihak keluarga pasien tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien nantinya. Yang kedua, sebagai seorang dokter itu harus memiliki sikap bertanggung jawab atas sesuatu tindakan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, kita itu harus bisa menjaga privasi dari pasien. Dan yang keempat, kita harus merundingkan bersama terlebih dahulu semua masalah terhadap pihak-pihak yang terkait. Mungkin itulah beberapa terapan yang harus diterapkan dalam kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Permatasari Rahab, akan melanjutkan presentasi hubungan Pancasila dengan kedokteran. Profesi kedokteran dengan nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan erat tersebut dipengaruhi oleh profesi kedokteran yang berkedudukan di wilayah negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila memiliki nilai-nilai transendal yang dapat diaplikasikan dalam moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang dokter untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan sikap yang penuh hati nurani. Pancasila sebagai sumber dan pedoman hidup bangsa adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman dalam menjalani profesi menjadi seorang dokter. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan kedokteran. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dapat kita gunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam profesi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selanjutnya, seorang dokter dikatakan profesional apabila melakukan pekerjaannya sebagai seorang dokter, pelayanannya diakui oleh masyarakat, dan ia bisa hidup dari profesi kedokterannya tersebut. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional ini, seorang dokter membutuhkan pedoman yang bisa ia jadikan acuan untuk menjalankan pelayanan kedokterannya yang merupakan profesinya tersebut. Dan pedoman yang bisa ia gunakan adalah Pancasila yang telah dijadikan pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang nilai-nilai luhurnya juga diterapkan dan bisa kita temukan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Apabila nilai-nilai Pancasila tidak dimuat dalam pendidikan dokter, maka akan berdampak pada jauhnya nilai pengabdian bagi dokter sebagaimana dalam Sumpah Kedokteran, sehingga berdampak juga pada berkurangnya nilai etika kedokteran sampai pada ketidakmauan dokter yang mengabdi di daerah terpencil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hubungan sila-sila dengan dunia kesehatan. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Poin pertama, yaitu harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berbasiskan pada Pancasila, di mana setiap warga negara diwajibkan beragama, maka seorang dokter harus selalu ingat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam prakteknya harus selalu mendasarkan semua perilaku dan tindakannya pada nilai-nilai ketuhanan. Maka semua aturan, ketentuan, hukum, dan nilai-nilai agama Islam harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam setiap pelaksanaan tugas kedokteran, seorang dokter harus menyadari diri bahwa semua berasal dari Tuhan, termasuk kesembuhan pasien dari penyakit, dan dokter hanya sebagai perantara saja yang berupaya untuk menyembuhkan pasien. Poin kedua, harus saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap masyarakat dengan latar belakang agama apapun harus diberikan pelayanan medis secara merata dan sama tanpa ada kebijakan diskriminasi agama dari pihak rumah sakit ataupun dokter yang menanganinya. Poin ketiga, harus memegang teguh sumpah dokter dan kode etik profesi dokter. Sumpah dokter dan kode etik profesi dokter merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua dokter Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila mewajibkan kepada semua dokter untuk mematuhi semua aturan, prosedur, dan ketentuan yang telah disepakati oleh komunitas kedokteran di Indonesia. Hubungan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama, dokter harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan harus dijiwai dan dihayati oleh seorang dokter sebagai pengamalan dari nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih lagi, tugas utama seorang dokter ialah memberikan pertolongan dan pengobatan kepada yang membutuhkan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan bakti sosial, misalnya dokter terjun dalam kegiatan hitanan massal, pengobatan gratis, dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang tidak mendatangkan keuntungan atau materi bagi diri pribadi seorang dokter. Seorang dokter harus mengabdikan dirinya untuk misi-misi kemanusiaan dan program-program sosial sehingga naluri seorang dokter harus peka terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat. Seorang dokter harus gemar melakukan interaksi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada semua komponen masyarakat tanpa terkecuali. Poin kedua, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menjalankan profesi kedokteran, nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi dan diamalkan sebagai bagian dari aplikasi sila kedua. Tolong menolong, saling menghormati, empati, menghargai yang sesama makhluk sosial di masyarakat. Semua pasien harus mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa ada perbedaan dan diskriminasi dan tidak memandang latar belakang pasien tersebut. Dokter harus bersikap tenang dan harus bijaksana dalam bertutur kata di depan pasien, serta memperlakukan pasien secara manusiawi, menghormati hak dan kewajibannya, dan menjunjung tinggi martabatnya sebagai manusia. Dokter harus memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, khususnya rasa tolong-menolong terhadap sesama manusia. Seorang dokter tidak boleh menolak pasien yang tidak mampu atau pasien yang tidak memiliki uang untuk membayar pengobatan. Dokter harus menolong secara tulus dan ikhlas sehingga akan terwujud pelayanan yang manusiawi. Poin ketiga, harus mengembangkan sikap tenggang rasa. Seorang dokter harus memahami lingkungan sekitarnya sehingga dapat mengembangkan kepekaan sosial masyarakat, di mana dokter tersebut berada. Berbagai kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan sosial lainnya harus menempatkan seorang dokter menjadi pelopor di depan sehingga menjadi teladan bagi masyarakat. Dokter-dokter yang berpraktik tidak boleh saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dari pasien sehingga harus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Hubungan sila ketiga dengan dunia kedokteran. Persatuan Indonesia adalah bunyi dari sila ketiga. Dokter harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara merupakan kepentingan tertinggi yang harus selalu dipegang teguh oleh setiap dokter. Seorang dokter harus mengabaikan kepentingan pribadi dan keluarganya apabila dihadapkan pada pilihan dengan kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara merupakan pihak yang harus dibela mati-matian oleh seorang dokter dan harus mengalahkan kepentingan apapun yang bersifat jangka pendek dan temporer. Pengutamaan kepentingan bangsa dan negara merupakan sebuah wujud pengabdian seorang dokter kepada negara dan bangsa. Lalu dari hubungan sila ketiga, dokter harus memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Seorang dokter di Indonesia harus mampu menunjukkan kepada bangsa dan negara bahwa hati sanubari para dokter di Indonesia adalah merah putih dan rela berkorban untuk bangsa Indonesia tercinta. Para dokter di Indonesia harus bangga menjadi dokter Indonesia. Apabila seorang dokter telah tertanam rasa bangga menjadi dokter Indonesia, maka akan tumbuh semangat mencintai Indonesia, menyayangi masyarakat Indonesia, dan akan meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap semua yang ada di Indonesia. Lalu ada hubungan sila keempat dengan dunia kedokteran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bunyi dari sila keempat. Dokter memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Yang dimaksud dari ini adalah para dokter di Indonesia memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain dalam hal-hak politik lainnya, seperti hak untuk melakukan unjuk rasa dan demonstrasi dalam rangka menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah atau negara. Dalam perspektif demokrasi, unjuk rasa dan demonstrasi merupakan hal politik warga negara, di mana unjuk rasa dan demonstrasi merupakan suatu kegiatan politik yang sah dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam adagium politik ada ungkapan tidak ada demokrasi tanpa demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa demonstrasi sebagai bagian dari aspirasi politik diperbolehkan bagi warga negara, termasuk para dokter di Indonesia. Nama saya Mia Octavia dengan NPM 2108260167. Di sini saya akan menjelaskan hubungan sila kelima dengan dunia kedokteran, yang isinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, dokter harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Sebagai aplikasi dari sila kelima Pancasila, seorang dokter harus bersikap adil terhadap semua pasien tanpa memandang latar belakang apapun dari pasien yang ditanganinya. Dokter harus memandang semua pasien secara manusiawi tanpa adanya perasaan menyepelekan atau meremehkan yang dapat melukai hati pasien. Itulah bentuk keadilan seorang dokter dalam melayani pasien yang merupakan pengambalan sila kelima Pancasila, di mana nilai keadilan merupakan nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap dokter dalam melayani kesehatan pasien. Yang kedua, dokter harus mengembangkan sikap kedermawanan sosial. Dapat dikatakan bahwa seorang dokter Indonesia harus mampu mengembangkan sikap yang dermawan, rasa sosial yang tinggi, semangat menolong yang besar, dan perilaku sosial kemasyarakatan yang luas. Wujud kepedulian sosial dan kedermawanan sosial dokter Indonesia dapat dikonkretkan melalui kegiatan sosial berupa mensponsori aktivitas sosial berupa pengobatan gratis, kitanan massal gratis, operasi katarak gratis, dan berbagai kegiatan medis lainnya yang bersifat gratis sehingga dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian sila pertama di dunia kedokteran, yang isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam praktiknya, seorang dokter yang menerapkan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa harus selalu mendasarkan semua perilaku, perbuatan, dan tindakannya pada nilai-nilai ketuhanan. Seperti setiap memulai praktek harus berdoa sesuai agamanya, setiap melaksanakan operasi harus berdoa, dan setiap melayani pasien harus mengingat terhadap nilai-nilai ketuhanan. Sebagai contoh, seorang dokter yang beragama Islam memiliki 2 pasien yang beragama Buddha dan Hindu. Maka seorang dokter tersebut harus memberikan pelayanan yang sama terhadap pasiennya tersebut tanpa memandang agama yang dianut oleh pasiennya. Saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dalam dunia kedokteran. Sila ini dapat dilihat antara lain pada pasal 7D yang berbunyi, setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani. Sudah sepantasnya lah bila seorang dokter mengingat dan bukan hanya sekedar basa-basi dengan apa yang dia hafalkannya, yaitu saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Bagaimana pengaplikasiannya? Yang pertama, dokter harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan wajib ada dan tertanam dalam diri seorang dokter. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan fokus utama dari sila kedua Pancasila, di mana setiap interaksi sosial di tengah masyarakat, negara, dan bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, seorang dokter harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dokter Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap menjalankan profesi kedokterannya. Aplikasi sila kedua Pancasila adalah nilai-nilai kasih sayang, tolong-menolong, saling menghormati, menghargai, dan mencintai antara sesama manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus terwujud dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika seorang dokter melayani pasiennya. Yang ketiga, dokter harus mengembangkan sikap tegar rasa dan tepa selera. Seorang dokter harus selalu mengembangkan kepekaan sosial di tengah masyarakat. Artinya, seorang dokter harus mau membaur dengan masyarakat sekitar maupun dengan lingkungan dan berinteraksi dengan tetangga, kerabat, dan sanak saudaranya.
Seorang dokter harus luas, fleksibel, dan supel dalam menjalin pergaulan dengan teman, sahabat, dan tetangga. Untuk pengaplikasian sila ketiga Persatuan Indonesia dalam bidang kedokteran, dokter Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya berkewajiban untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang kita cintai ini. Pengaplikasiannya, yang pertama, dokter harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Seorang dokter harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, dan kepentingan keluarganya. Dokter harus mampu memberikan komitmen, dedikasi, dan loyalitasnya kepada bangsa dan negara kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Yang kedua, dokter harus memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Para dokter Indonesia harus bangga menjadi dokter Indonesia. Kebanggaan menjadi dokter Indonesia merupakan pengamalan sila Persatuan Indonesia dan wujud nyata nasionalisme dan patriotisme warga negara terhadap negara Indonesia. Para dokter Indonesia harus mampu bersaing dengan dokter-dokter asing di tengah era globalisasi saat ini. Yang ketiga, dokter harus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Para dokter Indonesia harus memegang teguh semangat dan jiwa korps dokter, di mana korps dokter harus dijaga dan dipelihara kewibawaannya sehingga tidak dilecehkan oleh siapapun juga. Semangat korps antar dokter harus dipupuk dan ditanamkan dalam hati sanubari melalui berbagai program dan kegiatan dijalankan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang ada di seluruh Indonesia. Aplikasi dari sila keempat Pancasila dapat diwujudkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, dokter memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Para dokter harus mampu menunjukkan kepada semua masyarakat bahwa dokter merupakan lini terdepan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seorang dokter harus dapat berbaur dengan masyarakat dengan berinteraksi dari berbagai komponen, yang artinya para dokter harus menampilkan sisi inklusif yang bersifat terbuka dan tidak bersifat tertutup. Sebagai aplikasi dari nilai-nilai kerakyatan yang terdapat dalam sila keempat, seorang dokter harus dapat mengabdi kepada rakyat dengan memberikan uluran bantuan medis bagi masyarakat di Indonesia. Yang kedua, dokter harus bisa mengutamakan musyawarah mufakat. Para dokter harus mengutamakan nilai musyawarah dan mufakat dalam setiap menghadapi pasien, seperti dengan memberikan ruang bagi pasien untuk bertanya, berkonsultasi dengan dokter saat mengobati pasiennya. Contohnya, seorang dokter harus bisa berdiskusi bermusyawarah dengan keluarga atau pasien akan dilakukannya tindakan operasi. Yang ketiga, seorang dokter harus dapat mematuhi aturan hukum perundang-undangan. Berbagai aturan tentang kesehatan medis harus dipatuhi oleh dokter. Seorang dokter juga merupakan warga negara biasa yang tidak boleh melanggar hukum kedokteran. Jadi setiap pikiran tindakannya harus sesuai dengan dunia tindakan kedokteran. Aplikasi sila kelima Pancasila juga dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Yang pertama, seorang dokter harus bisa bersikap adil terhadap sesama manusia. Contohnya dengan memperlakukan pasien semuanya dengan secara adil, tanpa memandang latar belakang dan tanpa mendiskriminasikannya. Seorang dokter harus bisa membantu pasien dengan tanpa pamrih dan tanpa membeda-bedakan. Seorang dokter juga tidak boleh mengumbar kerahasiaan rekam medis atau riwayat kesehatan seorang pasien kepada orang lain. Yang kedua, dokter harus berpenampilan sederhana dan bersahaja. Aplikasi dari kelima Pancasila dalam dunia kedokteran dapat dilihat dari nilai kesederhanaan dan kebersahajaannya. Dari seorang dokter, aspek penampilan dan perilaku juga merupakan sangat penting. Artinya seorang dokter harus memiliki penampilan hidup yang sederhana dan bersahaja, sehingga akan menjadi tauladan bagi masyarakat di sekitarnya. Dokter harus bisa mengembangkan sikap kedermawanan sosial. Sebagai aplikasi dari sila kelima, khususnya dalam nilai-nilai kedermawanan sosial, maka dapat dikatakan bahwa seorang dokter harus mampu memiliki sikap yang dermawan, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan dengan pengobatan gratis yang bersifat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan ini ada referensi yang kita gunakan dalam membuat presentasi kali ini.